Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku yang membicarakan tentang GERD, anxiety, dyspepsia, pokoknya berhubungan dengan lambung dan ketakutan serta kecemasan. Jadi di video kali ini aku akan berbagi pengalaman sama kamu tentang bagaimana aku bisa sembuh dari si penyakit GERD, asam lambung. Sebenarnya gini loh, harus diingetin juga kalau namanya sembuh dari GERD dan asam lambung itu adalah pada saat kamu tidak terjadi lagi keadaan GERD gitu ya, terus asam lambung juga sudah sembuh gitu kan. Tapi harus diingat adalah kalau kalian makan pantangannya lagi itu akan terjadi lagi gitu, GERD, si asam lambung dan lain-lainnya itu akan terjadi lagi gitu. Dan pencetusnya juga ya nggak makanan dan minuman aja, tapi juga pencetusnya adalah pikiran yang stres gitu. Jadi kamu jangan bilang bahwa udah sembuh terus tidak akan terjadi lagi seumur hidup kamu, belum tentu, karena kita manusia banyak tergoda juga ya sama makanan-makanan dan minuman yang kita udah tahu sebenarnya itu tidak boleh untuk orang-orang GERD, anxiety, bukan anxiety ya, orang-orang yang punya penyakit lambung. Misalnya apa? Misalnya pedas, asam, terus pedas, asam, junk food gitu kan sebetulnya nggak boleh kan gitu loh buat orang yang punya penyakit lambung. Tapi pada saat kamu udah diet, kamu udah sembuh, terus kamu makan itu lagi, ya kemungkinan untuk terjadi lagi si penyakit lambungnya itu ya ada lagi gitu. Jadi di video kali ini aku mau berbagi pengalaman sama kalian bagaimana pola dietnya dulu ya gitu. Salah satu alasan aku membuat video ini adalah nggak banyak banget sih ya. Ya maksudnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di video-video aku sebelumnya, dan juga di DM yang menanyakan, Kak, sembuh asam lambung berapa lama, sembuh anxiety berapa lama. Ada lagi yang bertanya, sejak kapan anxiety-nya, sejak kapan asam lambungnya, berapa lama sampai penyembuhannya, kan gitu-gitu kan. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tuh udah banyak banget yang sebenarnya sih aku udah pernah jawab ya sebelumnya, ya udah pernah jawab. Cuma di video kali ini aku bikin lagi, mungkin kalian ada yang lupa, mungkin males juga scroll video-video aku yang lain. Jadi di video kali ini aku bikin lagi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang berapa lama sembuh asam lambung, berapa lama sembuh anxiety gitu ya. Nah jadi di video kali ini khusus mengupas itu sih, pertanyaan-pertanyaan seperti itu supaya kalian tuh benar-benar tahu gitu gimana, apa sih yang namanya sembuh dari asam lambung, apa sih yang namanya sembuh dari anxiety sesuai dengan pengalaman aku. Mungkin yang lain, youtuber lain, mentor lain ada yang punya alasan kesembuhannya tuh beda lagi sama aku. Ya silahkan ya, kalian feel free ya untuk lihat yang untuk ngikutin yang lain, feel free ya. Ini cuma aku kasih tahu bahwa ini pengalaman aku kayak gini loh gitu. Jadi cara aku sembuh dari si asam lambung adalah satu, caranya perhatikan pola pikir, perhatikan pola hidup, dan perhatikan pola makan. Itu tuh yang tiga itu. Cuma memang aku pengen menjawab pertanyaan ini dari awalnya di pola makan dulu aja ya, pola makan dulu, karena kalau udah menyangkut ke pola pikir tuh nanti akan panjang lagi pembahasannya. Sekarang di pola makan dulu. Jadi pola makan salah satunya kamu yang harus kamu perhatikan adalah jam makan kamu. Jam makan kamu pada saat lambung sensitif ya, pada saat kamu terjadi GERD dan lambung sensitif, jam makan kamu harus benar-benar kamu perhatikan gitu loh. Karena kalau udah bangun tidur, terus bangun tidurnya juga telat, terus makan paginya juga telat, itu lambung sudah keburu terisi dengan angin tuh biasanya gitu, dengan angin, sehingga kamu jadi sendawa-sendawa, sehingga pada saat kamu makan pun nanti terjadi keliengan kayak gitu-gitu deh. Itu pengalaman aku ya, kayak gitu ya, terjadi keliengan, which is itu sebenarnya perasaan-perasaan itu jangan kamu pikirin gitu, jangan kamu aduh keliengan nih, jangan mau mati. Nah itu kan yang menjadi masalah banget buat kita itu sebenarnya. Tapi kamu jangan pikir ke situ dulu ya, itu masukin nanti ke pola pikir. Nih kita lagi ngomongin pola makan dulu gitu. Jadi yang pertama adalah jam makan kamu diperhatiin, dan makan itu harus sering gitu loh, jangan banyak tapi sering. Nah itu udah berkali-kali, itu hampir semua orang yang punya penyakit asam lambung dan dokter pun sepakat tentang hal itu, bahwa orang yang punya penyakit asam lambung jangan makan kenyang-kenyang dulu. Kenapa? Karena lambungnya nanti akan bekerjanya jadi susah gitu. Bekerjanya jadi susah, kayak kita juga udah tahu gitu, kalau kita masukin sesuatu tuh dikit-dikit, dia akan lebih mudah untuk bekerja dibanding langsung dimasukin bluk banyak gitu, terus jadi yang bekerjanya tuh jadi susah gitu, jadi berat gitu kan gitu. Nah itu jam makan. Terus yang kedua, jenis makanan yang kamu harus hati-hati pada saat kamu asam lambung adalah asam, pedas, dan junk food. Junk food itu dalam artian gini loh, junk food itu kan kadang-kadang kan micinnya banyak gitu ya, garamnya banyak gitu, itu kita belum boleh dulu gitu loh. Asam, pedas, nah itu kan pencetus asam lambung banget tuh, asam dan pedas gitu ya, setahu aku sih begitu gitu loh.
Terus kalau minuman ya kayak yang tinggi kafein, kopi, dan kamu jangan salah, teh juga itu tinggi kafein loh sebenarnya. Gitu. Jadi hati-hati dulu dengan itu. Untuk sementara air putih dulu deh gitu, air putih. Air zam-zam bagus karena dia tinggi alkali. Air zam-zam tuh bagus banget. Apalagi kamu ya penyakit ini datangnya dari Allah kan gitu loh. Jadi pada saat kamu minum air zam-zam, aku ngelihat juga di beberapa ustadz yang ceramah di YouTube ya, bahwa air zam-zam itu kan pada saat kita mau minum berdoa itu bagus banget gitu. Ya Allah, berikan aku kesehatan, sembuhkan aku dari penyakit-penyakit baik yang ringan maupun yang berat gitu. Pokoknya minta permintaan kamu deh gitu, permintaan kamu. Terus minta rezeki, terus minta dipanjangkan umur, dimasukkan ke surga gitu ya, yang akan membuat diri kamu juga tenang gitu loh, membuat tenang gitu ya. Terus kenalin makanan yang cocok dan tidak cocok gitu. Kayak aku nih, kan aku udah pernah cerita ya, bahwa aku tuh nggak tahu kenapa buah apa aja ternyata aku tidak cocok. Apa aja loh buah, jenis buah nggak cocok rasanya gitu. Mau semangka kek, mau kalau alpukat kayaknya masih oke. Alpukat tuh masih oke. Jadi semangka, melon, mangga, terus apa lagi ya? Pokoknya yang selain alpukat tuh kayaknya aku nggak bisa gitu. Nggak tahu kenapa, nggak cocok. Aku udah coba gitu. Terus kayak makanan-makanan dulu aku sempet mantap tuh yang namanya kol. Jadi waktu itu sempet aku bikin makan somai, terus ada kolnya, ternyata wah tuh langsung bergojolak tuh si gasnya langsung sakit di sini gitu kan. Nah, buat kalian juga yang suka bilang, bertanya gitu di kolom komentar ya, kadang sakit di sini, kadang sakit di sini. Kalau aku ngerasain gini loh, kadang memang ada sakitnya dan pindah-pindah tuh kayak rasanya ditusuk-tusuk, tapi setelah itu kalau udah sendawa udah gitu udah enak gitu kalau aku gitu. Jadi kalau aku sih sarannya, kalau kalian udah merasa mulai sakit di sini, kayak ketusuk-tusuk, sakit di sini, sakit di mana gitu, minum air anget yang agak panas sedikit gitu. Itu biasanya kalau aku tuh keluar tuh nanti, terus jalan-jalan sebentar, jalan-jalan. Nanti agak keluar tuh sendawanya gitu. Kalau udah keluar sendawanya tuh udah enak banget gitu. Terus pilih makanan yang mudah dicerna, dalam artian gini, mudah dicernanya kayak nasi. Nasinya kamu kalau menurut aku dilembekin aja sedikit gitu. Jadi kalau bisa, kalau aku sih ya, aku kebetulan memang punya si buat masak nasi itu, tapi yang kecil gitu kan, yang kecil. Jadi aku bikin nasi agak bubur sedikit di situ gitu. Aku bikin pakai telur rebus gitu ya, telur rebus, terus aku masukin gitu, kasih garam dikit. Pada saat aku lagi sensitifnya tuh, aku cuma itu doang, makan nasi pakai telur rebus gitu. Ini terserah kalian ya, karena ya cocok-cocokan, tadi kembali ke situ lagi, makanan cocok-cocokan. Ada yang nggak cocok telur, ada yang cocok telur. Kalau aku telur, madu itu banget, madu. Terus kurma aku masih cocok, kayak gitu. Jadi kita mesti jago-jago, mesti pinter-pinter kalau makanan apa yang sekiranya tidak cocok. Terus jangan kamu berpikir gini loh, kan kita misalnya buah ya, kan kita harus makan buah supaya begini, supaya begitu gitu. Tapi kamu udah tahu gitu, kalau udah makan buah itu terus sendawa, terus apa keluar, terus nggak enak gitu perutnya. Itu kan menurut aku jangan diterusin, itu menurut aku ya gitu. Aku akhirnya tahunya di situ tuh, oh gue nggak cocok banyak makan buah. Maksudnya buah-buahan lebih banyak yang tidak cocok dibandingkan yang cocok gitu. Makanya aku buah tuh seleksi banget untuk sementara ini, apel doang gitu. Terus makanan yang mudah cerna itu tadi ya, jadi jangan cari makanan yang keras-keras dulu untuk sementara, kayak kacang-kacangan, jangan dulu. Kacang itu kan keras kan gitu. Walaupun kamu makan sampai lumat juga tuh, kayaknya kalau menurut aku sih nggak rekomen gitu. Terus sayur-sayuran, katanya si sawi putih aku pernah juga tuh di awal-awal, sawi putih nggak cocok, tapi kesini sekarang cocok gitu. Jadi kalian, makanan itu adalah pada saat kalian sensitif aja, bener-bener di add dulu gitu loh, bener-bener makanan yang mutih dulu sih, kalau aku bilang mutih dulu, nasi putih, telur rebus, terus air putih dulu aku begitu. Cuma memang dibarengin dengan asupan vitamin B kompleks sama vitamin kalmak zinc, itu aku barengin dengan itu. No vitamin C ya, aku waktu itu bener-bener no vitamin C, bener-bener cuma vitamin B kompleks dan kalmak zinc, itu aja. Terus makanan juga kamu kunyah baik-baik gitu. Kayak berapa kali ya makanan harus dikunyah ya, aku lupa deh. Pokoknya makanan tuh kamu kunyah baik-baik. Pokoknya emang harus sabar.
pada saat kamu punya penyakit seperti itu, seperti ini tuh harus sabar gitu loh. Even makan aja kamu tuh harus kunyah secara pelan-pelan gitu. Terus ada juga kan yang di pertanyaan-pertanyaan aku di kolom-kolom komentar tuh ada yang bertanya, "Kak, aku tuh kalau makan ketakutan, takut kesedek lah, takut inilah, takut itulah." Jadi ya udah, takut kesedek terus takut mati gitu. Jadi kalau kamu emang takutnya seperti itu, ya udah makan kunyah dengan baik-baik, dan pikiran yang takut mati tuh aduh dikesampingin dulu deh, jangan apa-apa takut mati, apa-apa takut mati gitu, jangan, itu dikesampingin dulu gitu ya. Jadi kalau kalian mau makan, nikmati makanannya, mindfulness. Apa yang kamu nikmati pada saat itu, makanan apa yang kamu nikmati pada saat itu, ya kamu nikmati dengan baik gitu, dengan penuh rasa syukur gitu. Terus dinikmati bener-bener kunyah yang halus gitu, terus telan makan yang halus, terus banyakin minum, dan inget jangan banyak-banyak, nggak usah sampai kenyang gitu. 2 jam sekali kamu makan boleh, 4 jam sekali kamu makan boleh gitu loh. Kalau kamu makan 3/4 piring, kamu boleh makan 4 jam sekali. Tapi kalau kamu makan cuma setengah piring gitu, nggak banyak gitu kan, kadang-kadang langsung begah kan gitu. Nah kamu boleh makan 2 jam sekali. Itu begahnya itu jangan dirasain deh. Semua juga begitu rasanya, aku juga dulu begitu gitu. Tapi kalau nggak dipaksain makan, itu akan bahaya juga gitu. Bahayanya bukannya bikin mati ya, maksud aku bahayanya kapan sembuhnya gitu. Karena kan si asam lambung itu kayak ngegrogotin daleman kamu gitu loh, si asam lambungnya itu. Nah terus ya itu tadi, jangan lupa banyak minum air putih. Air putih itu penting banget. Karena kenapa? 80% dari tubuh kita tuh air putih. 80% gitu. Jadi kamu kalau kekurangan minum juga, jadi susah mikir juga gitu loh, jadi males juga gitu. Jadi itu diperhatiin banget, minum air putih minimal 8 gelas, minimal banget. Jadi peredaran darah kamu juga bagus gitu. Terus lambung kamu juga bagus, banyak minum air putih. Air putih itu kan lambung kerjanya nggak keras gitu loh, nggak bekerja keras dia untuk air itu kan gitu loh. Terus kopi, teh, segala macam itu berhentiin dulu ya. Kamu benar-benar mutih dulu, pakai air putih dulu. Air putih aja dulu. Tapi kalau kamu udah enakan, dicoba lagi semua makanan. Jangan mantang-mantang banget gitu loh. Kalau aku rasa mantang itu nggak lama, paling tuh cuma 3-4 hari gitu loh. 3-4 hari itu udah cukup mantangnya kalau menurut aku. Selebihnya kalau kamu masih merasa begini begitu, itu adalah cuma masalah pikiran kamu. Itu sesuai dengan pengalaman aku ya gitu. Itu pengalaman aku banget gitu. Terus yang kedua adalah tentang pola hidup. Pola hidup, tidur minimal 8, harusnya ya tidur 8 jam. Karena kenapa? Karena pada saat kita tidur, sel-sel tubuh kita yang rusak itu biasanya recovery pada saat kita tidur gitu. Minimal 8 jam. Tapi buat kalian yang punya penyakit anxiety, aku kan juga udah ngerasain ya, untuk tidur 8 jam itu memang susah banget untuk tidur 8 jam itu. Kalau bisa kamu usahain bagaimana caranya tidur 8 jam. Misalnya habis sholat isya kamu langsung masuk tempat tidur, langsung berusaha untuk tidur gitu loh. Tapi kalau nggak bisa, ya udah. Misalnya kamu cuma tidur 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu kamu jangan pikirin. Jangan, aduh gue cuma tidur sekian jam tuh, aduh besok gue bakalan lemes deh. Jangan banyakkan pikirin, jangan kebanyakan kamu ngeramal-ngeramal bahwa besok kamu akan lemes, bahwa besok kamu akan tidak bisa mengerjakan apa-apa. Aduh jangan-jangan nih kalau tidur kurang nih nanti bisa mati gitu. Jangan mikirin kayak gitu. Seberapapun kamu bisa tidur, syukuri, alhamdulillah gitu. Jadi jangan kamu berpikir jadi berpikiran jadi aduh nanti mati nih, aduh nanti besok gue pingsan nanti. Jangan pikiran kayak gitu. Terima aja, alhamdulillah masih bisa tidur 2 jam, 3 jam, 4 jam, alhamdulillah. Bahkan juga aku pernah ya nggak tidur seharian, udah gitu yang kuat aja gitu badannya. Karena kenapa? Karena pada saat itu aku sedang banyak panic attack-nya gitu. Karena pada saat kita panic attack, otomatis kan energi kita kan tinggi ya, energi kita tuh benar-benar ada di puncak, kayak baru di charge gitu pakai baterai gitu kan. Karena memang kalau panic attack itu ya kita memang punya tenaga untuk lari atau untuk berantem atau untuk apa gitu kan. Itu udah pernah aku bahas banget tuh di video-video aku yang lain, silahkan ngeliat yang lagi. Jadi panic attack itu membuat kita bertambah tenaga. Jadi kalau kamu nggak ngantuk itu ya biasa gitu. Jalan satu-satunya adalah yaitu cari di YouTube video audio relaksasi untuk anxiety ada, relaksasi untuk insomnia ada. Pokoknya banyak youtuber tuh bikin video-video kayak gitu. Kamu tinggal cari youtuber mana yang kamu cocok ya, youtuber mana yang suaranya enak kamu denger, dan youtuber mana yang kata-katanya tuh bisa bikin kamu cepet
calm down gitu, cepet tenang gitu. Aku sih rekomendasi ada Asep Bruder, itu bagus. Arya Surya itu juga bagus. Terus Erick Wibowo juga bikin tuh, Erick Wibowo, terus Jimmy Santosa itu juga bikin. Kalian tinggal cari-cari aja, banyak banget kok. Banyak yang bener-bener dokter hipnoterapi, ada yang banyak, kalian cari aja di YouTube. Kalau aku memang aku nggak bikin. Lalu olahraga tuh kalau bisa minimal 30 menit sehari gitu. Jadi buat kalian juga yang ada juga kan pasti yang merasa tidurnya kurang terus takut untuk berolahraga. Kalau emang kamu tidurnya kurang, kamu jalan kaki aja. Jalan kaki gitu, misalnya sejam, jalan kaki santai, keliling kompleks rumah kamu, atau pokoknya kamu cari sendiri deh bagaimana ceritanya, apa keliling dalam rumah atau gimana. Pokoknya kalau bisa kalian minimal jalan kaki ya 30 sampai 1 jam. Ini buat kalian yang misalnya keparnoan ya, aduh tadi malam aku nggak tidur banyak nih, takutnya parno. Ada juga kan orang kan yang kurang tidur terus katanya olahraganya terlalu forsir, akhirnya meninggal dunia. Pasti pernah dengar kan cerita-cerita tentang kayak gitu kan, berita-berita kayak gitu. Kalau kamu parno hal-hal yang seperti itu, tinggal kamu ya jalan kaki aja, nggak usah terlalu diforsir, tapi harus ada olahraganya gitu. Karena kenapa? Olahraga itu yang pertama melancarkan peredaran darah kamu gitu. Jadi karena olahraga itu kan badan gitu jadi bergerak gitu, itu juga bagus untuk supaya kalian yang banyak banget ngomongin tentang keliengan, olahraga itu sangat bagus loh, sangat bagus. Nah, kalau kalian udah kurang tidur, terus kalian takut olahraga, itu keliengan akan makin tinggi. Karena kenapa? Darah kamu otomatis rendah. Biasanya gitu tuh, darah otomatis rendah. Darah rendah itu yang banyak banget bikin keliengan. Aku ngerasain banget, karena aku suka keliengan. Kebetulan aku punya tensi darah gitu di rumah ya. Aku coba, darahnya rendah banget gitu. Dan biasanya aku, ya udah, kalau kalian parno dengan olahraga yang gimana banget, ya udah tinggal jalan kaki aja gitu. Terus juga olahraga kamu dengan cara berolahraga keluar rumah juga, itu kamu jadi melatih diri untuk bersosialisasi juga gitu kan. Jadi emang kalian harus keluar rumah memang. Jadi bisa karena terbiasa. Jangan kalian cuma misalnya hari ini kalian keluar terus takut, terus balik ke rumah, terus udah nggak mau keluar lagi. Aku tahu banget, aku juga gitu waktu itu olahraga keluar rumah terus takut. Jadi kepengennya cepet-cepet pulang aja gitu. Pengennya cepet-cepet pulang. Tapi kalau kalian nggak membiasakan diri gitu setiap hari, itu nggak akan bisa kalian berani. Karena kenapa? Penyakit ini kalian harus latih bener-bener. Ini kita tuh udah kayak bayi lagi, tau nggak? Kayak bayi lagi yang belajar jalan lagi, belajar minum lagi, belajar makan lagi. Itu sebenarnya kayak gitu tuh penyakit ini tuh. Udah kayak bayi lagi, semua harus kita ulangin lagi gitu dari awal. Takut lagi, apalagi kayak gitu tuh gitu. Jadi aku juga waktu itu pas lagi olahraga udah agak jauh dikit, wah mulai tuh deg-degan kan, deg-degan terus kayak mata udah mulai buram tuh, deg-degan. Biasalah takut mati, pasti kan takut mati, takut pingsan. Aduh kalau gue pingsan siapa yang nolongin nih gitu kan. Terus mulai tuh mata buram. Kalau udah mulai mata buram tuh kan kayak ada rasanya kayak mau sebentar lagi malaikat datang terus kita kayak mau ditarik kan, kayak begitu kan. Kalau udah matanya buram banget gitu. Cuma aku merasa bahwa nggak apa-apa. Kalau gue pingsan pasti ada orang yang ngebantuin gitu. Kalau kita pingsan itu kan ya udah pingsan aja, siap, nggak bakalan tahu apa-apa juga gitu kan sebenarnya ya. Kalau kita mau logika ya, nggak akan tahu gimana juga. Bahkan aku juga pernah lihat orang pingsan di jalanan, banyak kok yang bantuin gitu. Yang penting kamu dari rumah ya udah pakai pakaian yang yang sopan gitu. Kalau misalnya kamu perempuan pakai hijab sopan, pakai baju kaos sopan, celana sopan gitu. Buat kamu yang laki-laki ya ya begitu ya, pokoknya sopan deh dengan pakaian laki-laki. Kalau kamu ada apa-apa, insya Allah kok ada yang akan nolong gitu. Nggak kamu dibiarin begitu aja terus nanti ketabrak mobil apa segala kan, nggak begitu kan gitu. Tabrak mobil didiemin orang gitu kan. Insya Allah nggak seperti itu sih kalau aku rasa ya, kalau kita di Indonesia ini gitu. Terus olahraga juga meningkatkan imun tubuh kamu juga jadi meningkat gitu. Terus juga meningkatkan hormon bahagia gitu. Karena pada saat kamu membiasakan diri untuk olahraga, terus kamu lama-lama fokus dengan olahraganya itu olahraga itu sebenarnya memang mengeluarkan hormon bahagia, memang iya seperti itu gitu. Terus meningkatkan imun tubuh kamu juga gitu. Aku ngerti, aku juga tahu pada saat aku olahraga waktu itu baru, jangankan lari capek ya, belum capek aja jantung udah deg-degan gitu, udah aduh nih mati deh nih, aduh kemarin tuh ada yang olahraga terus mati, aduh jangan-jangan gue nih abis ini gitu. Kayak gitu kan gitu. Padahal kalau kita pakai akal kita, pakai logika kita lari juga belum jauh. Rumah masih kelihatan gitu loh. Tapi udah deg-degan duluan, udah gimana duluan gitu loh. Tapi kalaupun kamu udah sempet lari agak jauh, terus kamu tiba-tiba, nah ini dia nih, yang nama panic attack ini kan datang out of nowhere ya, tiba-tiba dia datang begitu aja, tiba-tiba kita lagi santai terus deg-degan apa segala macam. Jadi kamu harus
harus mempelajari juga gitu loh. Deg-degan ini datang emang karena kamu udah kecapean, apa kamu karena ketakutan gitu. Kenapa? Kalau kamu kecapean kan pasti kan gitu. Kecapean tanpa anxiety itu rasanya pasti beda. Tuh aku masih sendawa-sendawa nih. Tadi habis makan rendang. Kecapean tanpa anxiety itu sebenarnya kan rasanya beda dibanding kamu benar-benar kecapean karena anxiety. Karena kenapa? Rasa deg-degannya coba deh, kamu rasa jantung deg-degannya itu beda. Karena kenapa? Udah ada langsung set rasa takut. Itu berarti kamu anxiety gitu loh. Tapi kalau kamu capek doang tanpa ada rasa ketakutan, tanpa anxiety, itu pasti beda rasanya dibanding orang yang olahraga deg-degan karena anxiety gitu. Jadi kamu rasain, oh gue ketakutan nih, oh berarti gue anxiety, gue bukannya karena capek, kenapa gitu. Jadi kan mudah banget gitu ngebedain capek beneran sama orang kecapean anxiety itu mudah banget. Kalau capek beneran tanpa ada rasa takut, kalau kamu jantung deg-degan karena anxiety ada rasa takut gitu. Nah, ngebedainnya di situ. Pokoknya gitu deh. Bahasa aku tuh. Pokoknya gitu deh. Ya, oke. Yang terakhir adalah ini yang terakhir, tapi menurut aku ini adalah yang terpenting. Yang terpenting adalah pola pikir gitu. Jadi kamu udah makannya bener, itu ada juga tuh di pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar aku udah makannya udah bener, udah mantang minuman, udah mantang ini, udah mantang itu, tapi kenapa ya aku tetap sendawa, aku tetap perutnya tetap nggak enak dan lain-lain. Itu karena pola pikir kalian tuh masih parah banget gitu loh. Pola pikir kalian apa-apa tuh serba ditakutin. Jadi gini, kayak misalnya ya, kalian datang nih sensasi keliengan, datang nih sensasi deg-degan, terus mata burem, terus pokoknya sensasi-sensasi kayak gitu deh. Aku dulu kan udah sampai delusi gitu kan, kayak ada sesuatu yang lewat, kayak ada, pokoknya aku udah sampai seperti itu, ngerasain badan gitu nih, badan gue kenapa ya, aduh kayak sampai kayaknya aliran darah tuh sampai berasa gitu, saking aku rasain banget gitu. Terus pada saat kalian sensasi datang, bukannya kalian meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit ini, terus ya Allah panjangkan umurku, bukannya berdoa yang bagus-bagus, kalian malah buka tanda-tanda kematian. Kenapa kalian buka tanda-tanda kematian? Emang kepengen banget meninggal? Emang kepengen banget mati? Kalau kalian kepengen hidup, justru kalian berusaha untuk misalnya minum air putih gitu loh, berusaha untuk kalau misalnya lagi si anxiety datang, panic attack datang, kalian berusaha untuk misalnya cari makan gitu loh, minum air yang anget-anget, bukan malah nyari tanda-tanda kematian. Bukan kalian malah googling tuh penyakit apa ya, nyari penyakit berat. Kalau jantung deg-degan, wah ini sebentar lagi nih jantungnya berhenti nih gitu. Kalau ini begini nih begitu, wah agak keliengan, wah jangan-jangan nih kanker otak nih ya. Kalian kan malah kayak begitu gitu loh. Kalau kalian memang belum ke dokter, pergi ke dokter. Harus ke dokter, itu penting banget biar kalian tahu sebenarnya kalian sakit ini sakit apa. Karena kenapa? Anxiety, kecemasan berlebihan itu, anxiety disorder, enggak semuanya terjadi kepada orang yang punya penyakit asam lambung. Aku bertahun-tahun sakit asam lambung, ternyata kena anxiety itu baru di Februari 2021. Temen aku ada yang sakit lambung, aku tanya, lu takut mati nggak? Enggak gitu, berarti dia nggak kena anxiety gitu kan. Terus ada lagi orang yang memang punya penyakit kanker dan dia kena anxiety. Ada juga orang yang punya penyakit kanker dan tidak kena anxiety, jadi dia pasrah aja, malah dia udah nggak mau kemo lagi, nggak mau apa lagi, dia udah pasrah aja. Kalau Tuhan mau ambil aja. Ada yang kayak gitu. Ada lagi orang yang punya penyakit jantung dan kena anxiety, jadi dia takut karena dia udah punya penyakit jantung. Oh dia takut, gue harus sehat, gue harus olahraga. Ada juga orang penyakit jantung tapi tidak kena anxiety, ngerokok aja dia terus gitu. Nah jadi yang bermasalah adalah penyakit si anxiety ini, kelebihan kecemasan ini gitu. Jadi tapi kalau kalian belum ke dokter, harus ya ke dokter ya, biar kalian tahu kalau misalnya penyakit kalian itu sebenarnya penyakit apa gitu, penyakit si asam lambung memang beneran atau ada penyakit lain gitu. Kalian nih buat yang deg-degan, jantung gue tuh deg-degan banget, EKG aja. Aku udah pernah EKG, tapi karena kata dokter EKG aku nggak kenapa-napa, benar-benar murni penyakit si asam lambung aja, ya udah berarti aku penyakit asam lambung gitu. Ini lama banget ya? Enggak ya, biarin lama ya, yang penting kalian tahu, kalian ngerti gitu loh. Terus gangguan medis kalau dalam penyakit anxiety ini, antara medis sama psikisnya itu berkaitan banget gitu loh. Percuma kamu udah makannya bener, dietnya bener, minumnya bener, tapi kalau pikiran kamu itu psikisnya kamu masih kena banget, ya asam lambung kamu tuh naik terus asam lambung kamu gitu loh. Dan ada juga yang bertanya sama aku di kolom komentar, bagaimana cara membedakan antara penyakit
sensasi asam lambung dan sensasi penyakit-penyakit lainnya. Nah dari sini kan kalian aja harusnya udah tahu bahwa kalian tuh harus ke dokter dulu. Sebenarnya penyakitnya kalian tuh apa? Kalau aku sih sebenarnya kalau untuk dibedain antara penyakit asam lambung, sensasi asam lambung dan sensasi jantung tuh gimana? Aku jujur aku nggak punya penyakit jantung. Jadi aku juga, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya, bagaimana cara membedakan sensasi ini dan sensasi itu, sebenarnya aku nggak bisa juga untuk menjawab, karena kenapa, takut salah. Aku juga bukan dokter, ya kan. Tapi yang menyamakan semua penyakit itu adalah anxiety. Kamu punya penyakit apa aja, tapi kalau kamu udah kena anxiety, kamu udah kena panic attack, itu jadi semua penyakit itu kayaknya sama aja gitu. Makanya aku bilang penting banget pergi ke dokter. Jangan gara-gara kamu males ke dokter, atau misalnya dokter mahal, kamu jadi nggak ke dokter. Enggak, pergi aja ke puskesmas. Puskesmas juga bagus kok zaman-zaman sekarang gitu ya. Jadi kalian mesti tahu dulu penyakitnya apa. Jangan cuma gara-gara dengerin video-video kayak aku, video-video apa, terus kamu merasa bahwa oh gue ini udah pasti asam lambung. Jangan juga gitu. Yang menyamakan kita semua adalah anxiety. Emang benar bisa jadi seperti itu. Anxiety membuat penyakit semua juga sepertinya jadi sama gitu. Tapi kan yang secara medisnya kamu tuh sakit apa, kamu harus tahu dulu gitu. Makanya kamu harus ke dokter gitu. Terus untuk yang punya penyakit anxiety, selama kalian nggak bisa masa bodoh, itu repot gitu. Karena setiap kalian punya sensasi apa aja, kalian akan mengkait-kaitkan dengan pingsan dan kematian gitu. Apalagi yang paling bahaya banget tuh yang buka-buka tanda-tanda kematian. Jangan deh buka-buka tanda-tanda kematian. Kalau emang kamu takut mati, berarti kamu harus banyak berdoa kepada Tuhan gitu. Kalau kita sebagai muslim banyak bersedekah. Kita sebagai muslim sholatnya bener-bener sholat wajibnya bener-bener jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa ditambah dengan sholat sunnah. Sholawat Nabi jangan lupa gitu. Terus hafalin surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu insya Allah ya, kalau kita hafal itu akan menjadi tameng kita lah. Jangan sampai kita kena azab kubur gitu kan. Itu surat Al-Mulk itu banyak deh ulama-ulama ngomong tentang hal yang seperti itu gitu. Terus apalagi yang membuat kamu masuk surga, itu yang kamu lakukan baik sama orang tua, perbaiki hubunganmu dengan saudara-saudaramu, dengan orang tuamu gitu ya, terutama orang tua ya. Itu jangan sampai kamu sia-siakan gitu. Aduh orang tua gue tuh begini banget, toksik banget, apa segala macam. Emang bener, tapi yang namanya orang tua kamu gak akan bisa buang. Orang tua itu seperti Al-Quran lapuk, kata Ustadz Somad. Dibuang berdosa, dibaca tidak terbaca gitu loh. Tapi ya itu emang harus kita jalanin hal seperti itu gitu loh. Sama orang tua itu yang paling utama gitu loh. Terus ya sama suami istri ya udah pasti ya, sama suami istri. Jadi hal-hal yang membuat kamu masuk surga itu yang kamu jalanin, bukan malah kamu cari kematian. Terus apalagi kalau kamu cari neraka jahanam, itu makin parah gitu, makin parah. Jangan. Emang kamu pengen gitu masuk situ? Nggak kepengen kan? Kalau nggak kepengen berarti kamu cari bagaimana caranya masuk surga gitu. Jangan bagaimana hal-hal apa yang membuat kamu masuk neraka. Jangan kalau bisa, karena kamu punya penyakit anxiety. Lain nanti kalau kamu udah mulai sembuh, sensasi kamu udah mulai hilang, nah boleh juga kamu lihat-lihat hal-hal yang seperti itu ya. Karena kenapa? Karena supaya tidak membuat asam lambung kamu naik terus. Nanti kamu stres, asam lambungnya naik terus gitu kan, jadi bahaya gitu. Terus jangan menyerah. Kalau kamu melakukan sesuatu kayak tadi olahraga, pergi keluar, terus kamu ketakutan, habis ketakutan terus kamu pulang, terus kamu nggak mau mencoba lagi, itu nggak akan pernah kamu bisa mengendalikan anxiety kamu. Kamu bisa mengendalikan anxiety bisa karena terbiasa, karena kamu seringin keluar, akhirnya kamu bisa bersosialisasi. Kamu sholat ketakutan, aduh aku tahu banget tuh sholat takutnya kayak gimana tuh. Udah dari awal sholat aja udah ketakutan kan, udah abis itu semakin ke sujud, pas sujud tuh mulai tuh wah makin keliengan, terus mata mulai buram apa segala macam. Itu rasanya tuh seperti ada sebentar lagi malaikat dateng nih, gue ditarik nih abis ini, gue sebentar lagi. Iya loh kayak gitu, aku tahu banget tuh ketakutan yang kayak gitu ya. Tapi kalau kalian malah makin gak sholat, itu makin berasa banget ketakutannya. Percaya sama aku, makin berasa banget. Kalian harus pasrah. Aku udah melakukan seperti itu. Alhamdulillah Allah masih kasih umur gitu loh. Kita bisa tetap hidup saat ini karena Allah masih kasih umur gitu loh. Allah kapan aja bisa nyabut. Memang iya bener.
jangan-jangan gue abis ini nih, nih kayaknya udah mulai buram nih, sebentar lagi malaikat datang nih, gitu-gitu kan. Itu kan cuma pikiran liar kamu aja. Itu sebenarnya cuma pikiran-pikiran liar kamu. Jangan diikutin, jangan ditakutin. Jangan ditakutin. Kamu harus pasrah sepasrah-pasrahnya. Gitu loh. Dan kamu kalau terus sholatnya, terusin sholatnya. Nanti kamu akan terbiasa. Oh nggak apa-apa kok. Mata buram ini segala macam, kemarin juga begitu kok, gitu. Karena terbiasa gitu loh. Terus olahraga kamu takut kalau udah jauh-jauh apa segala macam, aduh semakin deg-degan nih, aduh gua apa olahraga keberatan atau gimana. Terus kamu nggak mau nyoba lagi, itu udah beres, udah nggak bakal kamu bisa keluar dari lingkaran setan ini, nggak bakalan bisa. Aku sengaja bilang lingkaran setan ya, supaya kalian mau keluar dari lingkaran ini. Nggak mau kan ada di lingkaran setan, jadi kalian harus keluar dari lingkaran ini. Caranya gimana? Bisa karena terbiasa, udah nggak ada jalan lain lagi. Bisa karena terbiasa. Makan, jangan biasain kamu ngejudge makanan, makan agak pedes dikit kamu, aduh abis ini nih gue sepertinya abis ini bakalan kambuh nih, penyakit gue nih bakalan ini. Kamu ngejudge terus, jangan. Stop ngejudge seperti itu. Pokoknya nggak boleh lagi. Kamu harus benar-benar diri kamu harus kamu bangun sendiri. Kamu biasakan melakukan sesuatu yang positif. Bisa karena terbiasa. Berani karena terbiasa. Tidur takut, jangan takut tidur. Nggak bakalan. Insya Allah ya. Kalau kamu tidur mati terus emang mau diapain? Nggak bisa diapa-apain lagi kan? Iya kan? Tapi kalau menurut aku, kamu jangan takut. Kenapa jangan takut? Buktinya kamu sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah. Nggak apa-apa kan? Iya kan? Gitu loh. Jadi kalau segala macamnya kamu takutin, kamu sendiri loh yang repot. Kamu sendiri yang akan makin parah gitu penyakitnya. Jadinya nggak akan pernah kamu bisa kemana-mana. Aku udah ngerasain itu. Aku masih sembuh 20% aja, aku udah beraniin naik mobil, nyetir mobil sendiri, tapi nggak sendiri ya, tapi sama anak. Jadi pada saat sensasi itu datang, aku ajak ngobrol gitu. Akhirnya sensasi itu pasti lewat, say. Sensasi itu pasti lewat. 100% sensasi itu aman, tidak akan membunuhmu sensasi. Duh, udah ajan asar. Ini kayaknya banyak banget videonya. Aku kayaknya kelamaan deh videonya, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa tahu bagaimana caranya untuk mengendalikan si sensasi ini. Buat kalian boleh follow IG aku, yang buat mau bertanya-tanya DM ya, boleh bertanya. Tapi tolong jangan DM call ya, karena aku udah dari awal sudah menyatakan bahwa tidak melayani konsultasi gitu. Nah di IG itu aku juga memberikan informasi lain gitu di IG aku. Tapi aku mohon maaf banget nggak bisa DM call. Karena kenapa? Karena kalau aku satu orang aku layani, berarti aku harus adil. Yang lain juga harus aku layani. Tapi aku kan memang ibu rumah tangga, nggak terlalu punya waktu juga. Aku cuma bisa berbagi lewat kanal YouTube ini. Terus aku juga punya IG ya. Terus aku juga sekarang ini punya akun TikTok namanya @olisa_istiqomah. Kalian boleh masuk ke akun TikTok aku. Mungkin nanti kalau udah followersnya berapa banyak, aku bisa adakan live. Cuma aku lupa deh TikTok tuh harus berapa banyak followersnya gitu ya. @olisa_istiqomah. Kalian bisa masuk ya ke TikTok aku supaya kita kapan-kapan bisa live gitu. Oke, sampai di sini dulu. Insya Allah bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Buat kalian yang merasa video ini merasa video ini bermanfaat, kalian silahkan di share kepada orang yang mungkin ada yang membutuhkan. Misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan di like, oke? Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah aku akan bikin videonya. Kalau memang kebanyakan penjelasannya, aku akan bikin videonya. Tapi nanti kalau misalnya aku ada baca juga komentar kalian, misalnya aku udah pernah bikin videonya, aku akan kasih linknya gitu. Tapi buat kalian ya memang harus sabar-sabar sih. Kalau bisa cari-cari, kalau emang kalian mau tahu apa ya, tinggal ketik judulnya aja sih. Di situ banyak, di playlist aku juga banyak ya untuk berbagi pengalaman gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.